Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nifek Ahmad Rozak. NIM 3 digit terakhir 070 dari TRO 24, eh, kelas praktikum C. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem embedded dan real time dasar hingga RTOS. Nah, apa itu sistem embedded? Sistem embedded adalah kombinasi dari hardware microcontroller atau microprocessor dan software firmware yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik di dalam sistem yang lebih besar. Berbeda dengan komputer general atau purpose, seperti PC atau laptop, yang bisa menjalankan berbagai aplikasi. Sistem embedded yang sangat terikat pada efisien daya, biaya, dan ukuran. Apa itu real-time system? Sistem embedded adalah kombinasi dari hardware, microcontroller, microprosesor, dan software firmware yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik di dalam sistem yang lebih besar. Beda dengan komputer general purpose seperti PC atau laptop yang bisa menjalankan berbagai aplikasi. Sistem embedded sangat terikat pada efisiensi daya, biaya, dan ukuran. Nah, masuk ke dunia RTOS atau Real Time Operating System. Ketika sistem embedded menjadi semakin kompleks, misalnya harus membaca 5 sensor, mengendalikan 3 motor, menjalankan protokol komunikasi Modbus, sekaligus memperbarui tampilan layar SCADA, arsitektur konvensional akan kewalahan. Disinilah kita membutuhkan RTOS. RTOS adalah software kernel yang menjadwalkan eksekusi bagi tugas atau task secara efisien, memastikan tugas yang memiliki prioritas tertinggi selalu mendapatkan akses ke CPU tepat waktu. Kapan harus menggunakan RTOS? Nah, tidak semua proyek embedded membutuhkan RTOS. Menambahkan RTOS berarti menambah beban overhead, memori, flash dan RAM, serta kompleksitas debugging. Gunakan RTOS jika sistem memiliki banyak fungsionalitas yang harus berjalan bersamaan atau multitasking kompleks, memiliki protokol komunikasi berat yang harus keep up waktunya seperti TCP atau IP, USB, kan, dan bus, Modbus RTU, membutuhkan kepastian deadline waktu, hard atau firm, real time. Proyek dikerjakan oleh tim besar sehingga kode program bisa dibagi-bagi per task secara modular. Nah, contoh populer RTOS di industri. Nah, ada beberapa kernel RTOS yang sangat masif digunakan di dunia industri dan akademik saat ini. Free RTOS, RTOS paling populer bersifat open source yang sangat ringan dan didukung secara resmi oleh banyak vendor microcontroller seperti STM32, ESP32, dan Texas Instruments. Zapier RTOS, nah, proyek dari Linux Foundation yang dirancang modular dan sangat kuat untuk perangkat IoT modern yang membutuhkan konektivitas tinggi. FXWorks, RTOS kelas komersial atau berbayar dengan tingkat keamanan sangat tinggi digunakan pada robot penjelajah Mars milik NASA. Nah, Curiosity dan Perseverance pesawat komersial dan sistem militer. Nah, mungkin seperti ini gambaran RTOS-nya. Ready, running, event, blocked, suspended. Nah, perintah-perintahnya seperti ftag suspend, ftag suspend called, blocking active function called, vtag suspend called. Nah, ketika kompleksitas sistem embedded sudah semakin tinggi dan menuntut banyak tugas berjalan secara bersamaan, seperti membaca sensor, menggerakkan motor, dan menjalankan protokol komunikasi data,
Disinilah RTOS atau Real Time Operating System dibutuhkan sebagai jalan keluar. RTOS merupakan sebuah sistem operasi khusus yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas jalannya program, di mana program-program yang kompleks tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil mandiri yang disebut sebagai taks atau tugas. Di dalam jantung kernel RTOS terdapat sebuah komponen bernama scheduler yang berfungsi menentukan taks mana yang berhak berjalan pada satu waktu berdasarkan skala prioritas yang sudah ditentukan. Sebelumnya, RTOS modern umumnya menerapkan sistem penjadwalan yang sangat tegas, di mana jika ada taks dengan prioritas lebih tinggi yang tiba-tiba siap berjalan, kernel akan langsung menghentikan taks berprioritas rendah yang sedang berjalan saat itu juga melalui proses super cepat bernama context switching untuk beralih fokus tanpa menunda waktu. Nah, untuk mencegah terjadinya kekacauan data ketika taks-taks tersebut saling berebut, menggunakan sumber daya perangkat keras yang sama seperti modul komunikasi, serial, atau variabel global. RTOS menyediakan beberapa mekanisme pengaman yang disebut sinkronisasi antar taks. Mekanisme tersebut meliputi semafor yang berfungsi membatasi jumlah akses pengguna ke suatu sumber daya, serta mutex yang bertindak sebagai kunci pengaman eksklusif agar suatu sumber daya hanya bisa digunakan oleh satu taks saja sampai selesai, guna menghindari terjadinya tumpang tindih data. Selain itu, terdapat juga mekanisme QoS atau antrian yang digunakan khusus untuk mengirimkan data antar taks secara berurutan berdasarkan prinsip yang pertama masuk akan pertama kali diproses. Dan akhirnya penggunaan RTOS ini menjadi sangat krusial pada industri modern yang membutuhkan kepastian waktu mutlak, ketahanan sistem yang tinggi, serta pengolahan data yang rumit seperti diimplementasikan pada sistem kontrol robotika, kendali pesawat terbang, otomotif, hingga perangkat internet, Internet of Things atau IoT. Real Time Operating System atau RTOS, gambarnya seperti ini. Task scheduling, device driver, WiFi, Bluetooth, dan digital analog. Task scheduling atau beberapa task yang akan dijalankan. Nah, ini resource management atau penyimpanan. Nah, ini file-file penyimpanan. Read atau write. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat dan berisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.